Oke, baik. Kita dari kelompok 3 akan mempresentasikan studi case chapter 14. Dari kelompok 3 ada saya sendiri, Farhan Adhikata Sanjaya dengan NRP 130 22 1207. Saya Stephen Hansen dengan NRP 130221057. Saya Peter Lukito, NRP 130221062. Poin-poin penting pada bacaan kasus. Bangunan dan peralatan membutuhkan biaya sebesar 550 juta baht Thailand. Biaya operasional tetap Biaya operasional tetap Bleds menjadi 25 juta baht. Nilai tukar spot baht Thailand adalah 0,023 dolar dan diperkirakan akan terprediksi rata-rata 2,2% selama 10 tahun ke depan. Tarik pajak sebesar 25% atas pendapatan dan 10% atas dana yang dikirim oleh anak perusahaan ke Blades. Tahun ke-10 diharapkan dapat menjual anak perusahaan dengan harga sekitar 650 juta baht. Pertumbuhan pasar rollerblades di Thailand tinggi membuat direksi Blades memutuskan untuk berinvestasi di Thailand. Investasi berupa pendirian anak perusahaan yang memproduksi Speedos ekonomi di Thailand relatif kuat dalam 10 tahun mendatang. Perjanjian dengan entertainment produk berlaku 1 tahun dan mungkin diperpanjang. Blades akan menjual 180.000 pasang rollerblades berdasarkan perjanjian yang ada. Jika mendirikan pabrik di Thailand, Blades akan memproduksi 108.000 dari 180.000 Speedos Entertainment produk di pabrik tersebut. Perusahaan baru perlu mengimpor 72.000 pasang Speedos dari Amerika Serikat. Entertainment Products bersedia mempengaruhi perjanjian selama 3 tahun. Jika perjanjian diperbarui, Blades mengharapkan dapat menjual 300.000 pasang Speedo selama 2 tahun pertama beroperasi di Thailand, termasuk 180.000 pasang ke Entertainment Product. Nomor satu, haruskah penjualan dan biaya terkait 180.000 pasang rollerblades yang akan dijual di Thailand berdasarkan perjanjian yang ada dimasukkan dalam analisis penganggaran modal untuk memutuskan apakah Blades harus mendirikan anak perusahaan di Thailand? Haruskah penjualan yang dihasilkan dan perjanjian yang diperbarui dimasukkan? Mengapa atau tidak? Penjualan dari perjanjian yang ada tidak boleh dimasukkan ke dalam penganggaran modal analisis untuk memutuskan apakah Blades harus mendirikan anak perusahaan di Thailand. Blades akan menghasilkan penjualan ini untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand atau tidak. Penghematan biaya 300 baht per pasang roll untuk 180.000 pasang yang sebelumnya tidak bersumber dari Thailand seharusnya termasuk dalam analisis penganggaran modal. Karena penghematan ini tidak akan terjadi blitz terus impor dari Thailand. Penjualan yang dihasilkan dari perjanjian yang diperbarui oleh dimasukkan dalam analisis penganggaran modal karena entertainment produk tidak akan mempengaruhi perjanjian blitz hanya untuk mengekspor ke Thailand. Dengan demikian, pendapatan ini adalah tambahan untuk menentukan anak perusahaan atau beroperasi di Thailand, sehingga yang lebih efektif dimasukkan ke analisis adalah perjanjian yang baru diperbarui. Next. Oke, baik. Yang nomor 2, dengan menggunakan spreadsheet, lakukan analisis penganggaran modal untuk proyek yang diusulkan. Dengan asumsi bahwa Blitz memperbarui perjanjian dengan produk hiburan, haruskah Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand dalam kondisi ini? Demand in unit tahun 1 dan kedua 120.000 hasil dari diperoleh pengurangan 300.000 dikurangi 180.000. Sehingga tahun ketiga dan seterusnya didapatkan dari 400.000 dikurangi 180.000. Dan price per unitnya yaitu 5.000 dan akan meningkat 12% setiap tahunnya dari tahun pertama ke tahun ke 10. Sehingga didapat revenues dealer yang kita jumlahkan setelah mendapat kedua revenue kita jumlahkan lalu masuk ke bagian 2, yaitu menghitung total expense biaya variabel untuk menghitung
Speedos sendiri 350 baht. Tetapi karena adanya inflasi 12%, maka biaya itu akan meningkatkan pada tahun ketiga. Dan seterusnya ketika variable cost sudah didapatkan, maka kita dapat menghitung total variable cost dengan cara total demand unit dikali variable cost. Biaya operasional BAT adalah 25 juta dan akan meningkat 12% di tahun berikutnya. Sedangkan non-cash expense-nya sebesar 30 juta selama 10 tahun. Dari situ didapatkan total expense-nya sesuai perhitungan di nomor 13. Selanjutnya kita menghitung withholding tax-nya. Langkah 1 yaitu before tax earning of subsidiary didapatkan dari pengurangan total revenue dan total expense. Kemudian pajak pemerintah dikenakan 25%. Angka sebesar 39.350.000 didapatkan dari before tax earning dikali 25%. Setelah itu kami juga menghitung after tax of subsidiary dengan cara before tax earning of subsidiary dikurangi dengan most government tax. Selanjutnya kita menghitung net cash flow setelah mendapat hasil dikali dengan 10%. Sesuai dengan informasi di atas tentang pendapatan dan 10% atas dana yang dikirim oleh anak perusahaan. Lalu langkah yang terakhir yaitu mencari NPV, exchange rate sebesar 0,023%. Di Thailand ini akan terdepresiasi setiap tahunnya sebesar 2%. Cash flow to parent didapat dari hasil perkalian antara withholding tax dengan nilai tukar. Dan perhitungan modal awal dikurangi PV oleh parent cash flow adalah untuk mendapatkan kumulatif NPV sehingga tahun ke-10. Dengan menggunakan spreadsheet, lakukan analisis penganggaran modal untuk proyek yang diusulkan dengan asumsi bahwa Blitz tidak memperbarui perjanjian dengan entertainment product. Meski Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand dalam kondisi ini. Meski Blitz memperbarui perjanjian dengan produk hiburan. Spreadsheet menunjukkan NPV positif sebesar 8,930,577,62 sen dolar jika Blitz mendirikan anak perusahaan di Thailand dari dalam berbagai perjanjian entertainment produk. NPV yang lebih tinggi disebabkan oleh fakta bahwa penjualan Blitz ke entertainment produk sekarang meningkat dengan inflasi. Mereka berkurang 175.000 unit per tahun jika Blitz mungkin tidak memperbarui perjanjiannya dengan entertainment produk. Karena kondisi ekonomi masa depan di Thailand tidak pasti, Benhold ingin mengetahui seberapa penting nilai sisa dalam alternatif yang menurut Anda paling layak. Analisis penganggaran modal pada penyediaan 2 adalah yang paling baik. Dalam skenario ini, bahkan Blitz tidak dapat menjual anak perusahaan. Yang paling terjadi adalah pemerintah mengambil alih anak perusahaan dalam 10 tahun. NPV proyek adalah positif. Dengan demikian, service value tidak begitu penting untuk membuat proyek ini layak. Nilai BAT di masa depan sangat tidak pasti. Dalam skenario terburuk, BAT dapat didepresiasi sebanyak 5% per tahun. Revisi spreadsheet Anda untuk mengilustrasikan bagaimana hal ini akan mempengaruhi keputusan Blitz untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Gunakan analisis penganggaran modal yang telah Anda identifikasi sebagai yang paling menguntungkan dari pertanyaan 2 dan 3 untuk menjawab pertanyaan ini. Pada spreadsheet menunjukkan depresiasi tahunan sebesar 5% dari BAT Thailand akan menghasilkan NPV positif sebesar 5.741.831,93 dolar. Karena ini adalah kasus terburuk skenario, Blitz masih harus mendirikan anak perusahaan di Thailand tanpa mempengaruhi perjanjian dengan produk hiburan. Bahkan jika BAT diperkirakan akan terdepresiasi sebesar 5% setiap tahun. Meskipun begitu, Blitz tetap mendirikan anak perusahaan di Thailand pada tahun ke-10. Untuk kesimpulannya,
Blades tidak perlu mempengaruhi perjanjian dengan entertainment produk karena bisa memperoleh MPV yang lebih tinggi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.